Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca firman-Mu serta merenungkannya. Kami memohon Allah Roh Kudus menerangi hati kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Tema kita, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, kita sering mendengar berita orang kehilangan pengharapan, putus asa, stres, bahkan ada yang bunuh diri. Mengapa hal itu bisa terjadi? Oleh karena banyaknya beban ataupun tekanan hidup yang dialami, membuat hidupnya serasa mengalami kebuntuan dan tidak ada jalan keluar. Di dalam Alkitab ada banyak ayat yang berbicara tentang pengharapan. Salah satunya adalah Roma 15 ayat 13. Ayat ini memberikan penegasan bahwa orang percaya memiliki pengharapan yang pasti, yaitu bersumber dari Allah. Ayat ini dimulai dengan kalimat, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Pengharapan tidak bisa dipisahkan dengan iman. Hope and faith, harapan dan iman, selalu bergerak maju, mengarah ke depan. Oleh karena iman, kita memiliki pengharapan. Pengharapan adalah satu kata yang mengikat kita kepada pengakuan kita. Sebagai contoh, jika saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saya memiliki pengharapan yang pasti akan keselamatan. Saudara, bagaimana prinsip pengharapan orang percaya? Pertama, pengharapan itu pasti. Saudara, hari demi hari terasa begitu cepat bagi orang yang menghitung waktu sebagai kairos ataupun sebagai kesempatan, tetapi terasa lama bagi orang yang menghitung waktu hanya sebagai kronos atau rutinitas. Tentu saja, tiap-tiap hari kita punya pengharapan. Ada yang terwujud dan ada yang belum. Tetapi jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Pengharapan merupakan sisi rohaniah atau sisi batiniah di dalam diri setiap orang percaya, dan di dalamnya ada dimensi kepastian karena memang sumbernya adalah Allah sendiri. Di dalam Titus 3 ayat 7 dikatakan, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Allah berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi ini sesuatu yang pasti, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Kedua, bahwa pengharapan itu membuat kita kuat. Di dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan diibaratkan seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan orang percaya tidak pernah mengecewakan. Bahkan ketika kita menghadapi ujian yang berat, ketahanan kita terhadap ujian itu juga menimbulkan pengharapan. Pengharapan itu ibarat cahaya yang menerangi dan menghangatkan. Cahaya terang membuat kita lebih kuat. Yang ketiga, pengharapan membuat kita aktif. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan dalam Allah yang hidup. Demikian 1 Timotius 4 ayat 10. Jadi, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ini berarti bahwa orang Kristen harus proaktif, giat bekerja, semangat melayani, dan tekun melakukan segala hal yang positif. Maka dengan iman kita yakin bahwa pengharapan kita akan nyata, dan orang yang berpengharapan akan mampu hidup bersyukur sekalipun ada kesulitan. Jadi mari kita senantiasa hidup di dalam iman, hidup di dalam kasih, tapi juga hidup di dalam pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang berlimpah.
yang senantiasa uh, penuh di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan ini membawa kita kepada satu kepastian bahwa sekali lagi kita punya pengharapan yang berlimpah. Karena apa? Karena kita punya Tuhan, kita punya Allah yang hidup, sumber pengharapan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami, dan bukan hanya memahami, tapi kami sungguh menghidupi firman itu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Pimpin kami menjalani hari-hari kami dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.